صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Uzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillah, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang berbahagia ini menunggu berbuka puasa, kita akan melanjutkan kajian kita masalah kitab Majmu'atul Kutub Daniyah fi Bayani Aqidatil Islamiyah. Kitab yang sangat penting dan sangat masyhur di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Sebelum kita memulai pengajian kita, pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Hendaknya kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Sayyiduna wa Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat, dan semoga salawat kita itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kita akan melanjut kajian kita tentang masalah al-hadd, al-hudud, masalah ukuran. Kemarin kita telah membahas setiap makhluk itu pasti memiliki ukuran. Setiap yang memiliki ukuran pasti dikatakan makhluk. Setiap yang memiliki ukuran pasti ada yang menjadikan ukuran tersebut. Setiap yang memiliki ukuran pasti ada yang menciptakan ukuran tersebut. Maka dari sini kesimpulannya bahwasanya setiap yang memiliki ukuran itu pasti makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala
butuh kepada ukuran. Dan penjelasan ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah, yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Di sini dikatakan perkataan Imam Ali ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki ukuran. Imam Ali mengatakan, "Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahila al-khaliqal ma'bud." Barang siapa yang menyangka Allah Subhanahu wa taala memiliki ukuran, maka orang tersebut bodoh tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut telah menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Imam Ali ini, man za'ama anna ilahana mahdud, man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahilal khaliqal ma'bud. Perkataan Imam Ali ini, ulama mengatakan, fa fi kalami sayyidina Ali radhiyallahu an dalilun wadihun anna Allah ta'ala munazzahun anil haddi bil marrah. Perkataan Imam Ali ini sudah jelas, adalah dalil yang sangat jelas, kata ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali maha suci dari ukuran. Sama sekali maha suci Allah Subhanahu wa taala dari ukuran. Faman nasabah, maka di dalam kitab Majmu'atul Kutufi Daniyah fi bayani aqidatil Islamiyah, ulama mengatakan, ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan, dari kesimpulan dari perkataan Al-Imam Ali ini, ulama mengatakan, faman nasabah ilaihil julusa wal istiqrar wal muhaza faqad jahilallah wa man jahilallah ta'ala fahuwa kafirun. Barang siapa yang menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat duduk, Allah Subhanahu wa ta'ala itu duduk, atau dia mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menetap, atau dia mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sejajar dengan makhluknya, maka orang tersebut tidak mengenal Allah. Faman jahilallah ta'ala fahuwa kafir. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut keluar dari Islam. Inilah bahayanya ketika seseorang itu meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ukuran. Inilah bahayanya ketika seseorang itu mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya itu sama dengan sifat makhluk. Wal'iyazubillah. Perkataan ini adalah perkataan sesat dan menyesatkan. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab ini penjelasannya supaya lebih jelas lagi, maka di dalam kitab Majmu'atul Kutufi Daniyah ini dijelaskan seluruh makhluk itu memiliki ukuran. Al-haba'u lahu haddun. Haba itu memiliki ukuran. Apa itu haba? Haba itu adalah makhluk yang paling terkecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segi ukuran. Wan namlatu halaha haddun. Semut itu juga memiliki ukuran. Kenapa semut memiliki ukuran? Karena semut makhluk. Wal insanu lahu haddun. Dan manusia juga memiliki ukuran. Kenapa manusia memiliki ukuran? Karena manusia makhluk. Wasyamsu laha haddun. Matahari juga memiliki ukuran. Kenapa matahari memiliki ukuran? Karena matahari makhluk. Was-sama'u laha haddun. Langit itu juga memiliki ukuran. Kenapa langit memiliki ukuran? Langit dikatakan makhluk. Wal arsyu lahu haddun. Dan arasy itu memiliki ukuran.
Ulama mengatakan arasy ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dalam segi ukuran. Karena dia makhluk, maka arasy juga memiliki ukuran. Fa kullun yahtaju liman haddahu. Seluruh yang saya sebutkan tadi, seluruh makhluk itu memiliki ukuran. Setiap yang memiliki ukuran pasti ada yang mengukurnya seperti itu. Matahari ukurannya sangat besar, pasti ada yang menjadikan matahari tersebut berukuran ukurannya seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya seluruh makhluk itu memiliki ukuran. Maka tidak boleh kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki ukuran. Karena setiap yang memiliki ukuran itu pasti membutuhkan pada zat yang mengukurnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ukuran. Pemuda-pemudi Islam, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan idzan kullu ma kana lahu haddun wa kamiyatun fa huwa makhluq muhtajun ajizun la tasihhu lahul uluhiyyah. Jadi seluruh yang memiliki ukuran dan seluruh yang memiliki ukuran tersebut maka dikatakan makhluk. Seluruh yang memiliki ukuran maka dikatakan makhluk. Muhtajun yang membutuhkan, ajizun yang lemah, la tasihhu lahul uluhiyyah, maka tidak sah dijadikan Tuhan. Matahari tidak sah dijadikan Tuhan karena matahari makhluk, memiliki ukuran. Bulan tidak sah dijadikan Tuhan karena bulan itu memiliki ukuran, bulan itu makhluk. Setiap yang memiliki ukuran maka dikatakan makhluk. Setiap makhluk pasti butuh kepada ukuran. Karena apa? Karena setiap yang memiliki ukuran pasti ada yang menjadikan ukurannya seperti itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan dari perkataan Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahila al-khaliqal ma'bud. Rawahu Abu Nu'aim. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali, Imam Ghazali pernah berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Imam Ghazali mengatakan la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali orang tersebut telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya faman la ya'rifullaha ka'an ja'ala lahu haddan la nihayata lahu fahuwa kafir. La tasihhu ibadatuhu min salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa nahwi zalik. Maksud dari perkataan Al-Imam Ghazali ini, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Maksud dari perkataan Imam Ali ini adalah orang yang tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang tersebut tidak belajar ilmu tauhid, ilmu kalam, ka'an ja'ala lahu haddan. Seperti orang tersebut meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki ukuran. Orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki ukuran, maka orang tersebut bodoh masalah ilmu tauhid. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut, kata Imam Ghazali, la tasihhu ibadatuhu. Tidak sah ibadahnya. Ibadah yang berupa min siyamin was salatin was zakatin wa hajjin wa nahwi zalik. Ibadah salatnya, ibadah puasanya, ibadah zakatnya itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tauhidnya sudah melenceng, masalah akidahnya telah melenceng, maka dia tidak sah masalah yang lain. Itu makanya ulama mengatakan pondasi yang pertama yang harus dipegang oleh seorang hamba itu adalah ilmu tauhid. Apabila ilmu tauhid itu sudah melengket, sudah matang
di hati seorang hamba, maka orang tersebut akan kokoh masalah tauhid, tidak akan jatuh kepada kesesatan. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan dari perkataan Al-Imam Ghazali yang beliau mengatakan la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang ketika orang tersebut tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tersebut tidak belajar ilmu tauhid. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini, kitab Majmu'atul Kutufi Daniyah fi Bayani Aqidatil Islamiyah, di situ juga dikatakan dan dicetuskan perkataan Al-Imam Tahawi. Imam Tahawi. Di sini dikatakan qala al-muallif rahimahullah, qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dilahirkan pada tahun 227 Hijrah dan diwafatkan pada tahun 321 Hijrah. Beliau mengatakan ta'ala ya'ni Allahi 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al jihad as-sittu kasairil mubtada'at. Ta'ala ya'ni Allahi 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al jihad as-sittu kasairil mubtada'at. Inilah perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang dinukilkan, yang dituliskan di dalam kitab Majmu'atul Kutufi Daniyah fi Bayani Aqidatil Islamiyah. Apa maksud dari perkataan Imam Tahawi ini? Ini adalah dalil bagi ahli sunnati wal jamaah untuk membantah aliran-aliran sesat. Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu adalah salah satu ulama salafun salih, karena beliau lahir pada tahun 300 tahun yang pertama, maka termaksud dari ulama salafun salih yang masanya itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Al-Imam Tahawi huwa Ahmad bin Muhammad bin Salamah, dilahirkan pada tahun 227 Hijrah, wa huwa dakhilun fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairul qurun qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum, rawahu Tirmizi. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa itu adalah masaku, kata Rasulullah. Summal ladzina yalunahum, dan masa setelahku. Summal ladzina yalunahum, dan masa setelahku. Maka ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan maksud dari hadis ini adalah 300 tahun pertama. Inilah yang dikatakan, yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Masa yang dipuji oleh Rasulullah SAW 300 tahun yang pertama. Maka daripada itu, ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan, yang dikatakan ulama salafun salih, yang dikatakan ulama salaf adalah ulama yang lahir pada masa 300 tahun yang pertama. Banyak zaman sekarang mengaku saya mengikut salaf, saya mengikut salaf, saya dinamakan salafi. Kenapa? Karena saya mengikut salaf, tetapi akidahnya tidak sesuai dengan ulama salaf. Kalau memang dia mengikut ulama salafun salih, maka dia sama akidahnya dengan Al-Imam Tahawi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Apa perkataan beliau? Ta'ala ya'ni Allahi 'anil hududi
wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat la tahwihi al jihatus sit kasairil mubtada'at. Ini perkataan Al-Imam At-Tahawi. Apa perkataannya? Penjelasan dari perkataan Al-Imam At-Tahawi ini dijelaskan di dalam kitab Majmu'atul Kutubi Daniyah fi bayani aqidatil islamiyah. Di sini dikatakan zakara rahimahullah fi aqidatihi allati hiya bayanu aqidati ahli sunnati wal jamaah wallati talaqqatha al ummatu bil qabul tabaqatan ba'da tabaqatin. Perkataan Al-Imam At-Tahawi ini, Abu Ja'far At-Tahawi ini, beliau mengatakannya di dalam kitabnya, nama kitabnya Aqidatut Tahawiyah. Akidah ini sudah diterima oleh umatnya ketika pada masanya. Dari generasi ke generasi, akidah ini sudah diterima. Perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini diterima dari generasi ke generasi. Apa maksud dari perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini? Dan inilah akidah ulama salaf. Kalau kita memang mengikut ulama salaf, maka kita harus mengikut akidah ini. Beliau mengatakan ta'ala ya'nillahi an tanazzah Allah wa taqaddas. Artinya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, anil hudud, dari berukuran. Jadi Al-Imam At-Tahawi juga mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mustahil memiliki ukuran. Sama seperti perkataan Al-Imam Ali karramallahu wajhah, Al-Imam At-Tahawi juga mengatakan seperti itu. Artinya apa? Anna Allah Ta'ala munazzahun anil haddi bil marrati wa huwal hajm wal kamiyah in kanatil kabiratan aw saghiratan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari ukuran sama sekali. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berupa benda dan tidak berbentuk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki ukuran besar dan tidak memiliki ukuran kecil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari ukuran. Ini perkataan Al-Imam At-Tahawi, sama seperti perkataan Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Dan Al-Imam At-Tahawi juga melanjutkan perkataannya dari penjelasan ini, dari penjelasan al-hudud memiliki ukuran. Di sini juga ulama mengatakan fal hajmu la budda ay yakuna mutahayyizan fi makanin wa jihatin. Setiap benda seharusnya pasti dia itu memiliki tempat. Pasti dia memiliki tempat dan memiliki arah. Ini setiap benda. Jadi apa? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan benda. Setiap yang memiliki arah, memiliki tempat, itu pasti benda. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki tempat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan benda. Wa amma Allahu fa huwa munazzahun 'anil hajmi bal huwa mawjudun bila makan falau kana lahu hajmun lakana lahu amsal wa ashbah. Qala Allah Ta'ala fala tadribu lillahi al-amsal. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari benda. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari ukuran. Maka dari situ, sebagaimana yang sesuai dengan perkataan ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala tadribu lillahi al-amsal." Fala tadribu lillahi al-amsal. Jangan engkau serupakan, jangan engkau serupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Jangan engkau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman qala lahu haddun la na'lamuhu wa ya'lamuhu faqad kafar.
Begitu juga orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ukuran, tapi kita tidak tahu ukurannya. Allah lah yang mengetahui ukurannya, kita tidak mengetahui ukurannya. Ini perkataan ini adalah perkataan juga menisbatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ukuran. Dia sudah mengatakan Allah memiliki ukuran, kami tidak tahu ukurannya bagaimana, Allah lah yang tahu ukurannya, maka ini dia menisbatkan Allah memiliki ukuran. Setiap yang menisbatkan Allah memiliki ukuran, maka orang tersebut tidak sesuai dengan akidah ulama salafun saleh dan tidak sesuai dengan akidah sahabat Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib. Perkataan Al-Imam At-Tahawi Ta'ala ya'ni Allahi anil hudud, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari memiliki ukuran. Wal ghayat, dan Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari memiliki batasan-batasan. Wal arkan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari memiliki sisi. Wal a'dha, dan Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari memiliki anggota badan yang besar. Wal adawat, dan Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari anggota badan yang kecil. Intinya apa? Intinya Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari sifat makhluknya. Dan akhir dari perkataan Al-Imam At-Tahawi ini sangat jelas bagi kita semua. Kita mengikuti akidah ahli sunnati wal jamaah, mengikuti akidah Al-Imam At-Tahawi. Beliau mengatakan akhir dari perkataannya, la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, la tahwihil jihatus sittu. Allah Subhanahu wa taala tidak meliputi beberapa arah. Allah Subhanahu wa taala tidak meliputi 6 arah. La ta'wihil jihatus situ. Allah Subhanahu wa taala mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala meliputi 6 arah. Maksudnya apa? Arah kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Inilah yang dimaksud dengan 6 arah. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bertempat dari 6 arah tersebut. Inilah perkataan Al-Imam At-Tahawiyah, akidah ulama salafun saleh. Jadi, apabila ada seseorang yang mengaku bahwasanya dia mengikut ulama salaf, yang dikenal dengan salafi, mengikut ulama salaf, hendaknya dia mengikut ulama At-Tahawiyah. Abu Ja'far At-Tahawiyah, akidah beliau adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Sama sekali beliau tidak pernah mengatakan Allah di atas arasy. Sama sekali beliau tidak pernah mengatakan Allah itu di atas. Bahkan beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari 6 arah. La tahwihil jihatus situ. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala meliputi 6 arah. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang. Karena setiap sesuatu yang diliputi oleh arah kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, maka itu pasti makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menyerupai dengan makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan dari teman kita. Assalamualaikum Ustaz. Izin Ustaz, pertanyaannya di luar tema. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana cara kita menjelaskan kepada sosok sahabat kita yang lagi dalam masalah, padahal sudah diberikan solusi dan jalan keluarnya kepada sahabat tersebut, namun beliau sulit menerima. Beliau sulit menerima penjelasannya dan beliau tetap bersikeras tentang apa yang dia ucapkan. Saya minta penerangannya dari Ustaz. Apakah kita tetap melanjutkan penjelasan kita kepada beliau? Apakah kita lebih memilih untuk diam agar menjaga jangan sampai tali silaturahmi tersebut timbul konflik? Kepada pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila
kita dengan teman kita timbul suatu permasalahan. Dan permasalahan ini sudah kita nasihati kepada teman kita, akan tetapi teman kita tidak menerima. Kita lihat dulu, permasalahan ini adalah permasalahan seperti apa. Terkadang banyak orang cuman permasalahan yang sepele, tetapi diumbar-umbarkan menjadi besar. Cuman perkara sunnah, akan tetapi diumbar-umbarkan. Kalau perkara sunnah dipermasalahkan, gara-gara perkara sunnah tersebut, silaturahmi kita itu menjadi bermasalah. Perkara sunnah perlu diketahui, apabila seseorang itu mengerjakannya, maka orang itu mendapatkan pahala. Dan apabila orang tersebut tidak mengerjakannya, tidak ada dosa bagi orang tersebut. Ini perkara sunnah, maka tidak perlu dipermasalahkan kalau itu perkara sunnah. Tetapi kalau perkara wajib, maka ini harus kita jelaskan. Apalagi perkara masalah tauhid, apalagi perkara yang sangat penting, yaitu masalah tauhid. Melenceng sedikit tauhid teman kita, maka orang tersebut sesat dan menyesatkan. La tasihul ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Karena ini perkara yang sangat penting. Kita mau menolong teman kita, andaikan kita tidak menolongnya, akan tetapi kalau kita tidak menolong teman kita tersebut, maka dia jatuh kepada kesesatan. Maka permasalahan ini sangat penting. Maka ketika permasalahan ini sangat penting, maka kita harus jelaskan kepada teman kita. Ustaz, teman saya itu setiap perkataan saya walaupun benar dia tidak menerima, Ustaz. Maka kita panggil, mana ustadz yang menurut antum, ketika ustadz tersebut menjelaskan kepadanya dia menerima. Cari ustadznya, atau cari abangan kelasnya, atau cari kebapaannya, atau cari temannya, yang mana ketika teman tersebut, ustadz tersebut ketika menjelaskan permasalahan itu, dia langsung menerima. Tidak harus kita cari teman seperti itu. Karena apa? Karena memang banyak teman sekarang, walaupun perkataan kita benar, karena kita udah sering berteman, sudah menganggap biasa, dia menganggap perkataan kita itu salah saja, walaupun kita punya dalil, dia nggak percaya. Tapi kalau itu, saya sarankan kepada yang bertanya, kalau memang teman kita ada seperti ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah, pertama kita nasihati dulu. Kita beri penerangan dulu. Kita beri pencerahan dulu. Apabila kita beri pencerahan, kita beri penerangan, dia juga tidak menerima, maka langkah yang kedua, cari ustaz, cari teman yang mana perkataan dia itu diterima oleh teman kita tadi. Mana tahu mungkin sama kita dia tidak menerima, akan tetapi mungkin sama ustaz, ketika ustaz itu menasihati dia langsung menerima. Cari teman atau ustaz yang bisa diterima perkataannya. Kalau dia juga tidak menerima, maka berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia bisa menerima dari perkataan kita dan perkataan ustaz yang telah menasihati dia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan dari saudari Halimah Zakaria. Jadi pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat muslim harus bersatu. Kita sebagai umat muslim harus saling menasihati, apalagi dalam perkara iman, apalagi dalam perkara tauhid. Karena perkara tauhid ini adalah ilmu yang sangat penting. Orang yang tidak paham masalah tauhid, orang yang sesat masalah tauhid, maka orang tersebut sangat bahaya. Maka wajib kita sudah mengetahui tauhid yang benar, akidah yang benar, wajib kita menasihati teman-teman kita supaya teman-teman kita itu
bisa menerima nasihat kita. Akan tetapi perlu diketahui, kita menasihati teman itu mempunyai seni. Kita menasihatinya mempunyai seni. Jangan ketika kita menasihati langsung kita bentak, langsung kita marahi, salah, haram ini. Gak bisa. Teman kita gak menerima seperti itu. Walaupun perkataan kita itu benar, kalau kita menasihatinya dengan marah, dengan tata krama yang tidak ada, maka teman kita itu bukan menerima, akan tetapi malah tidak menerima nasihat kita. Nasihati dengan pelan, nasihati dengan lembut, dan nasihat itu bagaimana caranya. Kita harus mempunyai metode. Bagaimana caranya perkataan saya ini diterima olehnya. Kita harus mempunyai seni. Ketika kita ingin menasihati teman, apalagi yang kita nasihati itu adalah sahabat kita, apalagi yang kita nasihati itu adalah orang tua kita, apalagi yang kita nasihati adalah teman-teman kita, kebapaan kita, saudara-saudara kita. Maka nasihat itu ketika sama orang dekat kita, maka kita harus menasihati orang-orang dekat kita itu dengan tata krama, dengan seni. Dan kita harus memiliki metode bagaimana caranya nasihat kita itu diterima oleh mereka. Ini yang harus kita pikirkan. Jangan langsung nasihat, ini haram, ini haram, ini haram, tak boleh, ini haram. Jangan gitu. Kenapa? Karena nasihat seperti itu tidak akan diterima oleh orang itu. Kenapa? Karena adab. Ketika kita menasihati seorang tidak ada, maka kita perlu adab, kita perlu ilmu, dan kita perlu metode untuk menasihati orang-orang dekat kita. Mungkin sampai di sinilah kajian kita pada sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang kajian kitab Majmu'atul Kutub Daniyah fi Bayani Aqidatil Islamiyah. Insyaallah besok kita lanjutkan kajiannya tentang perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kajian ini akan dilanjutkan insyaallah besok. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, menjelang buka ini, menjelang buka berpuasa, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Demikianlah ceramah saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.